Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah dan bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Pertamina ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan barokahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih dalam kajian bagaimana caranya supaya kita memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan kemarin untuk selalu menjadi hamba yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk caranya sudah kita kaji kemarin. Cara pertama yaitu kita sering mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keistimewaan Allah, dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan daripada kemuliaan para rasul-rasul Allah. Dan kita diperintahkan untuk selalu mengkaji di dalam Al-Quran sejarah bagaimana hamba-hamba yang mengisi waktunya untuk taat, untuk ibadah kepada Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan mereka yang bermaksiat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sering mengkaji ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, maka otomatis itu akan mendorong kita untuk semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah, semakin jauh untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita kaji pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, as-sababu tsani an yandura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihi ma min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwanat. Cara yang kedua supaya kita memiliki iman yang kuat kepada Allah, hendaknya kita selalu memandang sesuatu apapun yang kita pandang dengan kita mengambil pelajaran dari apa yang kita pandang, dari keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, dan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di afaq, yaitu di alam. Diperlihatkan tanda kebesaran Allah di alam, kita diperintahkan untuk melihat matahari, bulan, bintang, yang mana itu semua Allah ciptakan sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para hadirin, bintang itu bisa terang, bergemerlap tanpa ada tali yang mengikatnya.
Kalau kita lihat lampu itu harus ada kabel untuk menahannya. Tapi Allah menciptakan bintang dengan indah dan bergemerlapan itu bintang tanpa ada tali atau kabel yang menahannya. Begitu pula bagaimana bulan Allah ciptakan bukan hanya untuk dipandang indah saja, bukan. Tapi bulan itu juga dijadikan penanggalan. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, kata Allah. Dan bulan itu dijadikan tanggalan. Makanya kalau kita lihat, oh bulan itu sabit berarti awal bulan. Nanti kalau sudah purnama berarti itu pertengahan bulan. Jadi patokan tanggalan dengan bulan. Makanya disebut bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Memang karena patokannya pakai bulan, bukan pakai matahari atau yang lain. Ya. Nah itu Allah mengatakan dalam Al-Quran untuk dijadikan patokan tanggal itu bulan. Belum lagi ada angin. Allah menciptakan angin yang tidak bisa kita sentuh tapi kita bisa rasakan. Ya. Begitu pula ada gunung-gunung yang Allah ciptakan. Gunung itu para hadirin bukan hanya untuk kita pandang indah saja dipandang, bukan. Tapi gunung itu Allah ciptakan sebagai pasok bumi. Ya. Autad. Kalau kita mungkin mengkaji, bumi ini berada di atas air, makanya kalau kita gali pasti keluar air. Ya. Kalau kurang ya gali lagi, pasti ujung-ujungnya nanti akan keluar air. Ya. Nah, kenapa kok benua satu dengan benua yang lain itu tidak tabrakan kalau memang di atas air? Memang Allah jadikan gunung itu sebagai pasoknya, autad. Jadi bukan hanya untuk kita pandang saja indah itu gunung, tapi gunung itu juga fungsinya sebagai pasok bumi. Ya. Makanya tidak ada benturan satu benua dengan benua yang lain, karena memang ada pasoknya, yaitu gunung-gunung itu. Di gunung juga sebagai istilahnya profil tanknya, ya, menampung hujan, nanti di situ akan keluar mata-mata air dan lain sebagainya. Itu semua keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pikirkan supaya kita tambah yakin, tambah mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bagaimana Allah menciptakan awan. Awan itu isinya air, ya. Awan yang menghasilkan hujan nantinya. Tapi subhanallah, mungkin isinya itu ada berapa ribu liter, mungkin jutaan liter. Tapi kalau kena angin ya tergeser itu awan. Padahal berat mestinya isinya air. Kemudian Allah menurunkan hujan itu satu tetes, seakan-akan ada takarannya di atas itu, Pak. Ya. Seakan-akan ada takarannya. Dan turunnya itu memang satu tetes. Coba hujan turunnya langsung bior gini, Pak, bocor apa genteng-genteng ini, Pak. Ya. Seandainya turunnya langsung seperti itu, maka otomatis rusak semua bangunan-bangunan. Tapi Allah menurunkannya dengan satu tetes, yang kadang-kadang tidak merusak meskipun hanya daun. Padahal kadang-kadang bawahnya sudah banjir. Nah itu juga perlu kita pikirkan bagaimana kehebatan Allah dalam menciptakan hujan. Dan kita diperintahkan untuk memikirkan itu supaya tambah mantap, tambah yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam diri kalian ini, kata Allah, itu banyak sekali keindahan, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan, ya, contohnya manusia itu diciptakan dari sperma aslinya. Tapi prosesnya dalam rahim ibunya 40 hari pertama gumpalan sperma, 40 hari kedua gumpalan darah, 40 hari ketiga gumpalan daging, ya. Kemudian kalau sudah waktunya keluar, memang tsumma sabila yassara, kata Allah. Janin itu kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam pengeluarannya Allah mudahkan. Jadi ketika proses manusia dalam rahim ibunya 40 hari pertama tadi sudah kita sebutkan, dan ketika keluar memang Allah mudahkan untuk keluar. Secara akal kita sudah tahu bagaimana
dari lubang yang kecil itu bisa keluar manusia, anak yang besar seperti itu. Kalau dikembalikan lagi nggak bisa itu. Tapi memang Allah memudahkan. Tsummas sabila yassara, kata Allah. Ketika keluar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama juga mengingatkan kita supaya kita ini jangan sampai menjadi orang yang sombong. Karena memang kita ini aslinya dari sperma yang menjijikkan. Ya. Sayyidina Ali mengatakan manusia itu pertamanya dari sperma yang menjijikkan, kemudian nanti akan menjadi bangkai yang menjijikkan, dan kemana-mana selalu membawa kotoran. Perut kita ini isinya kotoran. Ya. Pernah suatu ketika Imam Malik bin Dinar, seorang ulama besar, beliau melihat, kalau sekarang mungkin seperti penguasa, gubernur mungkin gitu ya, menggunakan pakaian dan gaya yang seperti orang sombong. Maka beliau memberikan nasihat, halla taraktal khuyala, andai saja kamu meninggalkan sifat sombongmu itu. Nasihat ulama kepada umara ini, jangan sombong ya. Ulama terdahulu berani, para hadirin ya. Maka diingatkan, kamu jangan sombong. Kalau kamu tinggalkan sifat sombong itu lebih baik. Nah, dari zaman dulu memang orang kalau sudah punya pangkat, terus kalau diingatkan itu merasa tersinggung ya. Jadi jangan kira zaman kita tok, kalau sudah punya jabatan diingatkan tersinggung. Dari dulu seperti itu memang. Maka Mulahab ini, gubernur ini mengatakan, ama tarifuni, kamu tidak kenal siapa saya, kamu tidak tahu saya, nah, kan gitu. Maka dijawab sama Imam Malik bin Dinar, oh, a'rifuka ma'rifatan tama, saya kenal, sangat kenal sama kamu. Kamu itu pertamanya diciptakan dari sperma yang menjijikkan. Nanti kamu akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Dan kemana-mana kamu membawa kotoran, itu kamu ya. Akhirnya kena diingatkan oleh seorang ulama, akhirnya dia malu pergi. Intinya para hadirin, kita harus tahu bahwasanya kita ini memang manusia tercipta dari sperma yang menjijikkan. Maka tidak pantas untuk kita menjadi orang yang sombong. Seorang ulama yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Syihab, beliau mengatakan, da'il kibra, innal kibra lillahi wahdahu, faqad lu'inal iblisu lamma takabbara. Kata beliau, tinggalkan sifat sombong, karena sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh, yang pantas, yang berhak sombong itu hanya Allah. Dan itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad lu'inal iblisu lamma takabbara. Kemudian beliau mengingatkan, iblis itu dilaknat karena dia sombong ya. Iblis itu dilaknat karena dia sombong, kata beliau. Wa ma akbahu faman anta ya miskin hatta tunazi amalikal kibriya wa tafkhara. Dan sedangkan kamu siapa, wahai orang yang miskin, yang enggak punya apa-apa, sehingga kamu mengambil sifatnya Allah, yaitu sombong ya. Fama akbah sidbar abdin fi lailihi wa naharu yaghsilul bawra wal khara. Dan alangkah jeleknya berpalingnya seorang hamba di malam hari, sedangkan pekerjaannya di siang hari cuma bersihkan kotoran. Kita diam-diam masuk kamar mandi bersihkan kotoran, kita diam-diam masuk kamar mandi bersihkan kotoran. Apa yang perlu kita sombongkan? Nah, itu nasihat daripada Al-Habib Abu Bakar bin Syihab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebab yang kedua, an ya'mala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammiru fi dzalik wa yabdul istita'a fi ma hunalik. Cara yang ketiga untuk kita memiliki kekuatan iman kepada Allah, kita harus mengamalkan atas apa yang kita telah beriman. Kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka atas dasar iman kita kepada Nabi, kita harus mengikuti perintah-perintah Nabi. Sholatnya dijaga, akhlaknya yang baik, maksiat dijauhi, dan kita berusaha untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah. Ulama tafsir mengatakan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada kami, maksudnya.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan bersungguh-sungguh. Berarti memang ibadah itu harus dipaksa, Pak. Kita harus memerangi hawa nafsu kita, bukan kalau saya lagi enak saya mau ngaji. Kalau hati saya lagi tenang, saya mau hadir pengajian atau saya mau ibadah. Bukan seperti itu. Tapi memang kita harus mendorong diri kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir, untuk ibadah. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesungguhan, butuh semangat. Nah, harus didorong ya. Ada orang mengatakan saya nanti kalau dapat hidayah, dapat taufik baru saya mau ngaji. Ya kalau kita nunggu itu tidak mungkin dapat hidayah saya mati ya. Tapi kita harus menemukan sebab-sebab untuk kita mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Ya hadir ke tempat-tempat yang mulia, ke masjid, kita ibadah, hadir pengajian, kita baca Quran. Itu berarti kita sedang berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, termasuk yang diperintahkan kepada kita ya, wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dat tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Dan jadilah kamu dari iman selalu bertambah. Jangan mau cuma menjadi orang yang imannya sedikit-sedikit tapi harus berusaha bertambah. Bagaimana caranya? Caranya wa fi safa'il qalbi dat tajdidi, selalu membersihkan hati kata beliau. Caranya bagaimana? Bi kathrati salati, dengan memperbanyak salat. Sholat wajib sudah, berusaha sholat qobliyah ba'diyah. Oh qobliyah ba'diyah sudah, coba sholat witir. Jadi memperbanyak sholat, itu cara iman kita bertambah. Kemudian watarki mali nafsi min syahwati, dan meninggalkan apa-apa yang meninggalkan daripada hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Iman itu para hadirin ibarat tumbuhan. Iman kita ini ibarat tumbuhan. Orang kalau punya tumbuhan, kepingin subur, kepingin kuat itu pohon, ya harus disirami, dikasih pupuk. Kuat nanti, diperhatikan. Kemudian nggak cukup disirami, dikasih pupuk. Hamanya harus dijaga daripada hama, harus dibasmi. Jangan nanti dikasih pupuk, disirami tok, tapi dibiarkan ada tikus, ada apa merusak. Percuma, nggak mungkin jadi. Jadi tumbuhan itu harus seperti itu supaya kuat, supaya kokoh nantinya. Nah, begitu pula iman kita. Iman kita kepingin tambah kuat, disirami, dikasih pupuk. Apa pupuknya? Apa cara menyiraminya? Yaitu perbanyak sholat, perbanyak ngaji. Itu berarti kita sedang menyuburkan iman kita. Oh zikir, oh bersolawat kepada Nabi, ya. Oh baca Quran. Nah berarti kita sedang memperkokoh iman kita. Kemudian kalau sudah ngaji, sholat, zikir, jangan lupa hamanya dibasmi. Maksudnya jangan maksiat. Maksiat dijauhi. Nah kalau sudah seperti itu otomatis iman kita akan kokoh, akan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperintahkan Nabi kita kepada kita semuanya. Selalu memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, caranya seperti itu, maka orang akan memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah imannya kuat, apa faedahnya? Disebutkan oleh para ulama, wa min thamaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah. Dan termasuk daripada buahnya yakin, kekuatan iman, dia akan tenang dari janji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tenang dari janji Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqah bi dhamanillah. Dan dia percaya dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, karena tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang kalau sudah imannya kuat, yakin sama Allah, dia akan percaya dengan janji Allah. Yang sering manusia bingung atau membuat
masalah dalam kehidupan manusia, urusan rezeki umpamanya ya. Orang kalau yakinnya kuat sama Allah, mantep, dia sudah tahu ada ayat yang sudah menjamin rezeki manusia, bahkan hewan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada hewan yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja tidak punya akal bisa makan kok, Pak. Apalagi manusia. Nah, orang yang yakin dia akan betul-betul meyakini itu ayat dalam hatinya, sehingga tidak bingung dengan urusan rezeki. Yang penting ikhtiar, rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang para hadirin, urusan rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita contohnya ya. Dulu itu ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini nabi plus raja. Ya nabi, ya raja Nabi Sulaiman ini. Nah, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman minta izin sama Allah untuk menjamu semua makhluk Allah. Izin sama Allah untuk menjamu semua makhluk Allah. Karena memang yang nurut sama Nabi Sulaiman ini bukan hanya manusia, bangsa jin, ifrit, hewan, itu tunduk dengan Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Makanya karena Nabi Sulaiman merasa dirinya hebat ini, mampu, maka minta izin oleh Allah untuk menjamu semua makhluk. Bukan hanya manusia loh ini, semua makhluk yang ada di dunia. Maka Allah mengizinkan, ya sudah Sulaiman, tentukan saja kapan waktunya, nanti supaya diumumkan. Ada undangan Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Persiapan Nabi Sulaiman menggunakan semua kekuatannya, prajuritnya dari bangsa jin, dari hewan, semuanya untuk mempersiapkan undangan satu dunia ini. Nah, tentunya tidak seperti zaman sekarang kan, ini manusia ketika itu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Tapi intinya semua makhluk, bukan hanya manusia. Tempatnya ketika itu ditentukan di lapangan yang besar, sampingnya laut, ya, tanah lapang. Karena emang ikan diundang juga, harus makan ikan ini, undangan Nabi Sulaiman ini. Subhanallah, ketika sudah hari hanya, dan itu disiapkan sudah berbulan-bulan sama Nabi Sulaiman mempersiapkan itu. Datang ikan dari laut, ikan yang besar para hadirin. Semua dimakan itu. Setelah makan mau kembali ke laut. Nabi Sulaiman melongo ini. Loh. Ditahan ikan. Kamu tahu, saya mempersiapkan ini dengan waktu yang lama loh. Dengan kekuatan besar ini. Kamu makan semua itu, semua pulang ke laut ini. Apa kata ikan ini? Sulaiman, ya. Kamu tahu, jatah saya makan dari Allah ini 3 kali lipatnya ini. Gara-gara kamu pakai undang-undang ini, sebentar lagi puasa saya ini. Ya. Gak warak aku ya. Makanya lain kali gak usah undang-undang. Ya, ngerugikan kamu ini. Langsung kembali ke laut. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman sadar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mau mengambil alih, yang memberi makan itu Allah. Nabi Sulaiman mengambil alih itu. Makanya akhirnya ketika minta ampun sama Allah, istighfar, ditegur sama Allah. Sulaiman, kamu ngasih makan ikan satu aja tidak bisa kok. Mau ngasih makan semua makhluk kok. Nah, itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para hadirin, urusan rezeki itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran manusia, bukan karena kecerdasan manusia, bukan. Tapi itu murni pemberian dari Allah. Manusia memang rezekinya itu banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Meskipun dia pinter atau tidak pinter, karena sudah Allah yang menentukan itu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan, "Lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija, halakna idan min jahlihinnal bahaimu." Kalau seandainya rezeki itu diukur dengan kecerdasan, dengan akal, maka binatang-binatang ini semua mati. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal, tapi makan kok. Seger-seger, gemuk-gemuk lagi ya, gajah. Itu ucapan Al-Imam Ghazali. Itu memperingatkan kita bahwasanya rezeki itu murni pemberian Allah. Orang cerdas bagaimanapun, kalau rezekinya sedang ya sedang. Ada orang kan lulus SD, kalau rezekinya banyak, sugih itu orang kaya. Ya. Jadi bukan diukur dengan kuatnya orang bekerja, pagi siang malam kerja.
atau kecerdasannya, tidak, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tinggal minta kepada Allah dan ikhtiar, itu saja. Kita minta dan kita ikhtiar semampu kita. Selebih itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, orang yang mempunyai kekuatan iman, dia akan merasa tenang dengan janji Allah. Nggak bingung urusan rezeki. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Al-Bishr Al-Hafi atau ulama yang lain. Beliau mengatakan seperti ini. Ya. Beliau mengatakan, alimtu anna rizki la ya'ti li ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin, aku tahu rezekiku itu tidak akan sampai ke orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku tenang. Karena yang membagi ini Allah, tidak mungkin keliru. Yang disuruh malaikatnya, tidak mungkin malaikat salah alamat, tidak mungkin. Makanya beliau mengatakan, aku tahu, aku sadar, aku yakin rezekiku nggak mungkin sampai kepada orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku tenang. Urusan rezeki tenang. Wa alimtu anna ghairi la yakum bi amali fastaghaltu bil amal. Nah, yang kedua ini kata beliau, aku tahu orang lain nggak mungkin mau ibadah beramal untukku. Nggak mungkin. Oh, antum tidur saja, saya yang sholat ya, nanti pahalanya buat kamu. Nggak mungkin. Saya yang baca Quran, kamu nongkrong aja di warung, nanti saya bagi pahalanya. Nggak mungkin. Makanya aku sibukkan diriku untuk beramal, karena aku tahu orang lain tidak mungkin beramal untukku. Ibadah ya berarti harus kita sendiri, harus kita maksa diri kita untuk ibadah, untuk ngaji, untuk zikir, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mengisi hari-hari kita, mengisi usia kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.